langsung online. Selanjutnya selawat beri salam sama tahiyatan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama kita harapkan syafaat yang berakhir. Yang kami hormati Bapak Sugiatmo selaku pembicara pada hari ini. Beliau adalah sebagai wakil ketua pendidikan ya di PPI Sumatera Utara, sekaligus wakil ketua Warda Sumatera Utara. Beliau ini adalah bidang pendidikan di PPI Sumatera Utara, dan hari ini kita undang untuk dapat memberikan pendidikan latihan kepada kita. Ya, di sini ada juga yang senior, yang awal, yang mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita ikatkan hari ini dapat menyerap para wartawan, baik pemula dan senior, untuk dapat diaplikasikan nanti pada kegiatan kewartawannya di media masing-masing. Jadi ya kan, makanya sekali kami komunikasi, kita akan latihannya tidak sama, bagaimana bisa menyajikan berita dengan baik. Intinya adalah kita sebagai seorang wartawan harus bisa menulis itu intinya. Jadi tidak ada halangan bagi yang sudah usia lanjut untuk belajar, karena tuntutlah ini sampai dari yang ada sampai kapan pun kita harus belajar. Dan ini semangat yang luar biasa, keinginan untuk belajar ini sudah sangat luar biasa. Dan walaupun hanya 5 orang, 6 orang dengan online di sini, itu bukan jadi penghalang. Belajar itu tidak ada batasan apapun. Dan itu biasa. Saya karena juga dosen di UIN ya kadang-kadang ya rata-rata memang per kelasnya itu sampai 30 orang. Tapi itu bukan satu halangan kita. Kalau beberapa orang pun kita ingin belajar. Dan ini menjadikan semangat saya juga untuk memotivasi dan memberikan apa yang saya pahami. Dan saya hanya wartawan itu harus punya rasa ya. Kita ingin merasakan juga itu bagaimana orang menjerit, bagaimana orang minta tolong, bagaimana suara ledakan dum. Itu kan perlu kita rekam juga kan. Suara ledakan berkali-kali dari sebuah rumah, menjerit tangis oleh itu kan saat kita mengurus pada saat itu juga, itu tidak akan hilang dari kata kita. Itu kita tulis minimal dicoret-coret dulu, biar jangan hilang yang nilai penting tadi. Kita rasakan, makanya saya sering untuk memberikan pelatihan. Kalau Anda diberitakan diwajibkan konfirmasi dan koordinasi. Dalam hal ini kan selalu kita sudah dipersempit ruang tes ini dengan utamakan itu tadi. Jadi pada saat kita umpamanya kita wajib beberapa kali konfirmasi, baru bisa kita naikkan berita. Walaupun itu berita yang memang itu terutama kan berita di kalangan ya. Kalau di lingkungan kan kita bisa bebas. Nah, karena ini di lingkungan ada juga undang-undang tidak boleh seperti ini, bagaimana itu. Nah, seperti saya sendiri selalu kadang saya kendik kan itu tidak karena saya kendik video, ya kan. Jadi seperti hal inilah ada yang sedang saya hadapi juga di lingkungan rumah kita sendiri. Beberapa kali sudah saya konfirmasikan masalah tentang IPAL, instalasi pembuangan air limbah, dan itu juga sudah menyangkut, sudah tidak rahasia lagi, sudah beberapa orang pelaksana bahkan dari dinas keuangan kelihatan sudah full akibat pembekatan dan pembuangan. Namun yang mau saya beritakan sebenarnya sudah saya konfirmasi adalah beberapa peralatan yang tidak berfungsi yang mengakibatkan sekitar rumah kita terganggu oleh limpahan air limbah tadi. Nah, pertanyaan begini, dan masih ada itu WA saya, bahkan sampai kepala puskesmas sendiri meminta saya yang bisa mengambil inisiatif. Seperti saya nyatakan bukan ranah saya, bukan anggota Bapak. Pertanyaannya begini, setelah beberapa kali dan data ada ini, apakah kita perlu koordinasi lagi sama
beliau. Maka ada konfirmasi koordinasi sebelum kita naikkan beritanya. Kalau seperti itu kan, jadi seolah-olah yang saya data selama saya menjadi pers ini, seolah-olah pers ini memang diarahkan untuk mengundi dengan cara harus konfirmasi. Jadi kalau mau data kita akurat, nah tolonglah. Apabila kita lanjutkan sama seperti berita investigasi news tadi jadinya kan, karena kita sudah konfirmasi koordinasi, oke Pak, kalau itu kita nggak mau menerima apa seperti yang diberikannya. Terakhir kan begitu kita naikkan, itu kadang-kadang sering komunikasi, sering di WA kita saya naikkan itu kan. Jadi apakah kita wajib koordinasi lagi sama beliau untuk menaikkan berita itu? Tanya. Jadi saya kami itu punya wadah namanya Ikatan Wartawan Industri Kreatif si supir ngadu bakal dibandingkan gara-gara ini surat berbeda. Nah, saya buat berita tertulis pakai mesin tip pada masa itu belum pakai kamera. Saya ketik, kemudian saya kosongkan kalimat konfirmasi. Nah, saya bawa berita yang belum jadi itu menemui perusahaan yang itu banyak perusahaan asing yang bukan susah untuk menembus. Saya cuma sapa, Pak, saya ingin konfirmasi persoalan. Bentar, kapalnya masuk keluar lagi. Pak, mohon maaf, manajer kami kan. Manajer kami lagi bukan. Oke, kalau ini ada berita. Silakan baca. Jawab bawah. Siapa yang bertanggung jawab silakan baca. Juga ada. Saya mau bertanya nih, daripada itu diberhentikan karena ini. Nah, rumah perusahaan PT ini, titik itu kan mereka sudah terserah. Suruh tulis tangan atau kebenaran terserah. Ini suruh isi kedua saya. Dibawa ke dalam dan saya kerjakan itu. Siapa Bapak Ibu silakan masuk. Diterima saya. Terima dia karena dia melanggar peraturan perusahaan. Benar kan? Ada perjanjian kerja. Tapi ada satu kesalahan perusahaan. Satunya dia biar tidak boleh gaji, ada juga satu boleh gaji. Karena kan diangkat dia dari mengambil. Jadi lihat bu ini harusnya jadi perempuan. Harusnya kan hak supir itu kan 3 bulan, kan ini saja. Kontrak kerja kan 3 bulan, kan masa bulan. Oh itu sudah merupakan penjagaan perusahaan. Saya nggak ngotot, itu jawaban. Saya buat berita, saya sudah bilang apa yang dari 2 belah pihak supir dan perusahaan. Saya nggak berita. Saya berita ini si personalnya benar-benar karena kan dia saya kasih kartu nama saya nangis Pak berkat berita itu saya hadir ke sana. Bapak telah membunuh anak saya karena saya tidak respon media kita itu hantaman itu tidak dilanjuti lagi. Itu kita harus gimana tentang berita itu yang menghantam, tidak ada respon dari orang lain, tidak direspon sama instansi yang terkait harus terjun ke situ untuk menindaklanjuti lah berita kita itu tadi misalnya kepala dinas misalnya itu kan sudah jelas dia menyalahi hukum gitu Pak, tapi pihak hukum tidak menindaklanjuti berita kita itu harus kemana kita? Itu Pak. Ya, karena mungkin yang pertama data yang kita itu gak kenal. Artinya bahasa komunikasi itu dia malah ketawa kan salah ini dan dia nggak merasa salah. Jadi ya aja sih. Tapi kalau dia mengena pasti dia kelimpungan. Bahkan ada strategi satu media, ini media nakal. Ya, waktu itu kaitan dengan Bupati Langkat. Kita katakan
di ending kitanya dibuat begini. Kita nantikan penerbitan berikutnya kasus selingkuh bupati kasus selingkuh ya kan calon kepala daerah di Sumatera Utara yang tayangkan besok, tunggu besok. Ini permainan yang merasa bersalah ini datang ke kantornya, tolonglah jangan terbitkan. Oh nggak bisa Pak, udah cetak berapa kau cetak? 10.000 kali berapa? Aku bayar 10.000 kau usah cetak. Memang besoknya nggak ada cetak koran, nggak ada cetak koran. Ini perusahaan yang salah, yang salah. Dan ada wartawannya sampai menjadi dibego polisi karena dia berani memasang foto satu kepala daerah itu dengan ilustrasi gambar kerjanya penjara sang kepala daerah yang lamanya mau mati. Sang kepala daerah keberatan, dia gugat, ngadukan ke polisi seperti orang-orang lain. Dia kena cuti karena dengan bahasa dan data yang fakta. Dan saya Pak, kalau setiap membuat berita nama dan itu direspon. Nah, responnya kayak ketemu atau klarifikasi dan itu berulang kali. Ada wartawan saya berbicara tentang kepala dinas yang tidak pernah masuk kantor. Itu dulu. Karena rumahnya di Medan, dinasnya di Samosir. Gua beritahu wartawan seperti itu karena nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat kepala dinas ini tidak pernah masuk kantor. Itu beritanya. Dia keberatan. Datang ke kantor Medan, di sana. Saya hanya menyampaikan dua opsi. Pertama, Bapak sampaikan klarifikasi kalau berjadi salah. Kalau itu salah. Yang kedua, saya tidak akan memuat berita tanpa klarifikasi. Dan dia nggak mau klarifikasi karena berita itu benar. Tapi dia ngotot dia yang benar. Nah, hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan jurnalis media Medan Support agar supaya kita ini kedepannya bisa menjadi wartawan-wartawan yang profesional yang spesial. Jadi kita kalau bisa jadi wartawan itu yang jangan berita yang nggak benar lah yang kita beritakan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang kita beritakan. Dan kita hari kemudian, amin. Yang pertama kita akan memberikan materi cara pengambilan video ya. Karena kita ini di media Support ini juga ada media channel TV-nya. Jadi kalau bisa wartawan-wartawan yang sudah tergabung di media Support ini harus bisa mengambil video agar supaya kita bisa beritakan lewat video.